Pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Seorang bocah sekolah dasar nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung, tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar di langit Raja Basa. Warga pun mengabadikan momen lewat ponsel. Seketika aksi bocah ini viral di media sosial. Dia adalah Raihan Dias Rinawi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli, Lampung Selatan. Memanjat apa sih yang dirasakan? Apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Anak ini mempunyai semangat karena memang biasa sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tak hanya milik para pahlawan masa lalu, tapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Insiden bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat. Meski ada insiden, namun upacara bendera tetap berlangsung khidmat. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terbalik saat akan dikibarkan dalam upacara yang berlangsung di lapangan Kondo Sapata Mamasa, Kabupaten Mamasa. Meski sempat diwarnai insiden bendera terbalik, namun dengan sigap pasukan pengibar bendera memperbaikinya hingga akhirnya bendera merah putih dikibarkan sempurna. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT RI di Mamasa meminta maaf atas insiden tersebut dan memastikan terjadi murni karena ketidaksengajaan. Maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Insiden terbaliknya bendera menjadi pelajaran khususnya di Kabupaten Mamasa agar tidak lagi terjadi kesalahan atau insiden yang sama. Dari Mamasa, Friendly Christian, iNews melaporkan. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Di Istana hingga Papua, pasukan upacara yang hampir pingsan harus ditopang oleh rekannya. Sejumlah peristiwa tak terduga dialami anggota pasukan pengibar bendera pusaka saat bertugas dalam upacara pengibaran bendera merah putih atau upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang anggota upacara HUT RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta hampir pingsan. Anggota yang berdiri di barisan prajurit ini sempat oleng namun ditopang teman sebelahnya. Ia tetap berdiri tegap dengan topangan teman di sebelahnya yang tampak merangkul dengan tangan kirinya. Saat itu Menteri Agama Nasaruddin tengah memimpin doa. Momen yang tersorot kamera ini tentunya menarik perhatian publik. Sebuah momen mengharukan juga datang dari peringatan HUT kemerdekaan di Papua Barat Daya. Seorang anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menuai pujian warganet setelah tetap tegap menjalankan tugas meski kondisinya hampir jatuh pingsan. Dua orang rekan di sampingnya sigap menggandeng saat ia mulai berdiri sempoyongan di barisan depan.
Meski langkahnya mulai goyah, pemuda paskibraka itu tetap menjaga fokus ke depan, bahkan berhasil menyelesaikan tugas pengibaran bendera merah putih bersama rekannya hingga akhir prosesi. Jadi Putri Duyung, Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda kibarkan merah putih dari dasar laut. 100 penyelam perempuan ambil bagian dan menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Sulamadaha Ternate. Upacara ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan wanita selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Bendera merah putih berkibar gagah, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Shirley juga mengatakan laut bukan hanya bentangan air tetapi juga sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus menjadi warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Memilih laut sebagai lokasi pengibaran bendera sebagai simbol pembangunan dan pelestarian laut yang harus menjadi prioritas. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Papua memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV.